Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Tahun baru, semangat baru, tentunya ada tantangan baru. Di tahun ini banyak momen penting yang akan kalian hadapi, khususnya bagi pemburu dan pejuang PTN favorit ya yang akan bersaing di tahun 2021. Yang paling kelihatan adalah ada momen yang sangat penting, yaitu menghadapi ujian tertulis berbasis komputer atau dikenal dengan UTBK. Supaya menikmati proses itu, tips yang Kak Sobi pertama berikan adalah mulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada, kalian harus banyak interaksi dengan soal-soal yang pernah diujikan pada momen tersebut. Tentunya untuk menaklukkan soal yang banyak sekali, semua jurus, semua kemampuan, semua trik yang kalian punya, silahkan gunakan ya. Yang penting perbanyak bentuk soal yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad, bahas langsung soal matematik, soal asli UTBK atau SBMPTN yang pernah ada. Oke, yang kita lihat yang pertama adalah pada kesempatan ini Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan. Soal yang pertama diambil dari soal yang ada di tahun 2018. Nah, kira-kira triknya seperti apa? Sekali lagi, silakan gunakan semua trik, semua kemampuan, semua jurus dalam menaklukkan soal ini. Yang penting kita menemukan jawaban yang benar dan rasional. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau cari hiburan, tipe-tipe soal seperti ini pada umumnya ketika dalam sebuah soal yang diberikan adalah interval penyelesaiannya, ini kalian tidak harus menghitung soal ini. Cukup mengamati dari jawaban dan kita bisa memilih jawaban yang tepat. Kita coba pada soal ini. Oke. Belum. Kita kembalikan ke soal yang tadi. Oke. Caranya gimana kita lihat. Kalau kita pindahkan ya ini ke sini. Jadi yang akarnya adalah kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi menemukan X lebih besar dari akar 6 min X. Kita coba analisa. Yang pertama adalah yang namanya akar itu pasti hasilnya adalah selalu positif. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah didukung oleh tanda lebih besar, sehingga di sini X-nya itu di sini tidak mungkin nilainya negatif. Paling kecil dia 0. Sehingga nanti di sini X-nya juga pasti positif. Nah, berdasarkan inilah bahwa kita bisa menyimpulkan X-nya itu adalah harus positif. Ini secara simbolis. Itu poin yang pertama ya. Nah, nanti dari jawaban yang ada, kita coba cek yang ada. Kita lihat di jawaban A. Di jawaban A ada X lebih kecil dari min 3. Dia ada negatifnya, sehingga pilihan A pasti gagal sebagai jawaban yang benar. Oke, begitu juga yang B. Ada X-nya, ada minus, sehingga B juga otomatis gagal. Kita lihat lagi yang minus. Di sini juga sama nih. Yang E juga ini ada minusnya. X lebih kecil dari 6. Kan dia bisa minus. Sehingga dari melihat ini saja, kita sudah bisa pastikan A, B, C adalah jawaban yang gagal. Paham ya? Sampai situ. Tinggal dua pilihan nih. Kalau enggak C, tadi A, B, dan E itu adalah pilihan yang tidak mungkin kita ambil sebagai jawaban. Ada dua kemungkinan, C sama D. Tip berikutnya adalah ambil satu nilai X yang ada di salah satu pilihan. Boleh ada di C tapi tidak ada di D, atau boleh ada di D tapi tidak ada di C. Terserah, boleh berapapun. Misalkan Kak Sobi ambil X-nya sama dengan 0 nih. Dia ada di C doang. Kembalikan lagi ke soalnya, ke sini. Kira-kira apa yang terjadi?
0, 6 dikurangi 0 kan 6. 0 dengan akar 6 tentunya gedean akar 6. Nah, kita lihat. Di soal lambangnya adalah lebih besar. Kita temukan lambangnya lebih kecil. Artinya 0 adalah jawaban yang tidak memenuhi. Berdasarkan itu maka C juga otomatis jawaban yang gagal. Sehingga dipastikan soal ini adalah hasilnya adalah D. Mudah ya. Silakan cara ini kalian latih pada soal yang lain yang tentunya opsinya adalah dia dalam bentuk interval dari jawaban soal tersebut. Hampir 90, mungkin 99% ya. Dengan cara ini yang sudah ada jawaban seperti ini, bisa kita gunakan cara ini. Baik, silakan sahabat hebat semua latih cara ini. Tentunya ini sangat memakan waktu singkat sekali dan praktis ya. Boleh digunakan. Nah, tentunya juga jangan mengabaikan cara biasa. Kita coba lihat. Kak Sobi pindahkan lagi. Ada pertidaksamaan X lebih besar sama dengan dari. Langkah yang pertama adalah kuadratkan di kedua ruas. Syarat memangkatkan 2 adalah kalau kedua-duanya plus atau kedua-duanya min, silahkan dipangkatkan 2 boleh secara aturan main. Nah, pada soal ini kita sudah tadi uji cobakan bahwa X-nya pasti positif. Yang sebelah kanan juga pasti positif ya. Jadi ini positif, ini juga positif. Karena dua-duanya positif boleh dipangkatkan 2. Tapi dalam matematika jangan lupa, tidak hanya sebatas omongan saja, dia juga harus kita tuliskan. Ketika di sini pastikan tadi gitu ya. Aduh, ini keselak X ini. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 0. Kita harus tuliskan. Dengan kondisi ini maka bisa kita pangkatkan 2 di kedua ruas. X pangkat 2 lebih besar dari 6 min X. Nah, penyelesaian berikutnya adalah semua di ruas kanan kita nolkan. Artinya semua pindah ke ruas kiri. Itu yang terjadi. Jadi penyelesaiannya bukan hampir sama. Ikutin aturan main yang ada pada pertidaksamaan kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kiri semua. Jadi X pangkat 2 plus X min 6 lebih besar sama dengan 0. Faktorkan kalau ada ya. Tentunya ini masih bisa difaktorkan ya. X plus 3 sama X minus 2. Oke. Jangan lupa setiap soal yang memiliki bentuk akar harus ditambah dengan syarat akar. Bahwa yang namanya akar itu hanya harus selalu positif gitu. Nah, mengikuti anjuran ini maka yang ada di dalam akar itu kan gini, 6 min X lebih besar sama dengan 0, sehingga dari sini X lebih kecil dari 6. Jawaban terakhir adalah yang memenuhi ketiganya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Iriskan yang kena tiga-tiganya. Kak Sobi bikin dalam satu garis bilangan saja ya. Lihat caranya. Oke. Yang pertama kita ambil yang ini dulu. Ada X plus 3 sama dengan 0. Ya, ingat, ini lambang pertidaksamanya menggunakan sama dengan, sehingga dia penuh. Sini kira-kira. Ada min 3. Ada 2. Lebih besar ya, maka yang diambil adalah, ingat, di sini yang plus, ini min, ini yang plus. Lebih besar, maka yang diambil yang positif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah X lebih besar dari 0. Kalau dari gambar yang ada kan 0 kira-kira ada di sini. Kak Sobi gunakan warna merah deh ya, biar kelihatan mantap. Ini 0 di sini. Lebih besar arahnya ke sana. Yang ketiga ada 6. 6 kira-kira di sini. Penuh juga ya, karena dia menggunakan sama dengan. Lebih kecil arahnya ke sana. Oke. Dari gambar pertidaksamaan yang diwakilkan dengan garis bilangan ini, cari daerah yang memenuhi ketiga-tiganya. Ada di mana dia? Oke, ada di sini.
Sehingga nanti jawabannya yang kena arsiran ya, sehingga 2 sampai dengan 6. Nah, tentunya saran Kak Sobi dalam mengerjakan soal pertidaksamaan jangan terpaku dengan cara pertama tadi. Kelihatannya sih manis, ini enak buat promosi. Tapi kuasai sebagai sebuah penyelesaian dua-duanya ya. Jadi ketika ada soal yang tidak bisa selesai dengan cara tebak-tebakan, kita gunakan cara normal yang tentunya harus ngikutin aturan-aturan main yang ada ya. Oke, biar nggak berlama-lama kita teruskan. Dihapus dulu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya adalah dihapus dulu. Ini soal dari model UTBK tahun 2019. Nah, bagi pengagum cara-cara praktis yang kayak tadi di soal sebelumnya, ini nggak mempan. Masalahnya penyelesaiannya bukan dalam bentuk interval, tapi dia dalam bentuk lain, sehingga ini nggak bisa soal seperti ini kita gunakan cara pertama tadi. Ini harus menggunakan cara normal. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah ini soalnya sudah baik sekali. Di ruas kanan dia sudah 0 ya. Sehingga langkah berikutnya adalah ketika menemukan sebuah pertidaksamaan pecahan adalah faktorkan penyebut dan pembilang. Yang pertama adalah X pangkat 2 minus 2X min 3. Dia memiliki faktor adalah X min 3 dikali dengan X plus 1. Itu yang di atas. Yang di bawah, nah gimana nih? Kan susah tuh. Kalau min 6 mungkin masih bisa difaktorkan. Ini sengaja ngambil angka-angka yang menjebak sehingga nanti banyak melakukan memfaktorkan. Saran Kak Sobi adalah yang pertama, kalau ada soal yang ambigu yang susah difaktorkan, cek pertama diskriminannya dulu. Masih ingat diskriminan? B kuadrat min 4AC. Coba berapa? B kuadrat min 4AC. Yang kita butuhkan bukan nilai sebenarnya. Kita butuh tanda plus minus. Ternyata ini lebih kecil. Secara akar artinya dia tidak memiliki akar real, maka dia imajiner. Dicek juga nilai A-nya. A-nya adalah ini berapa? 1, lebih besar. Nah, ketika kalian menemukan kasus seperti ini kalau digambar dia bentuknya parabola ngadep ke atas dan tidak memotong sumbu X. Namanya adalah definite positif. Jadi berapapun nilai X yang dimasukkan ke sini, dia selalu positif. Sehingga nanti ketika menemukan kasus yang sama pada soal lain, ini cukup tandanya saja. Kita hanya cukup memberikan tanda bahwa di bawah ini berapapun X yang diambil pada soal ini pasti dia bernilai positif. Nah, tentunya di sini lambang pertidaksamanya lebih kecil dari 0. Oke. Sehingga penyelesaiannya cukup yang kita ambil dari ini. Apa dibagi dengan plus harus min. Ya, sekali lagi ini pembilang apa dibagi dengan plus harus min. Tentunya supaya dia lebih kecil, maka ini harus lebih kecil juga. Nah, kalau yang sudah terbiasa, ketika lambangnya pertidaksamaan, maka X-nya di antara. Ya, ini nggak pakai sama dengan. Bentar. Oke, nggak pakai sama dengan. Dihapus dulu ya. Ini rembengan-rembengannya. Oke, di antara. Jadi X-nya di antara ini 3 di sini, min 1. Bagi yang sudah terbiasa, selesai sudah masalahnya ya. Tapi bagi yang belum terbiasa, ya silakan dibuatkan garis bilangan terlebih dahulu. Ada min 1, kalau lambang pertidaksamanya tidak menggunakan sama dengan, maka dia bulatannya kosong. Ada 3, ini plus, min, plus. Lebih kecil, maka ini daerah penyelesaiannya. Tapi sekali lagi, kalau tipe-tipe yang sederhana sih tidak usah ya, langsung saja. Ketika bentuknya kuadrat lebih kecil dan semua koefisien X-nya positif, maka X-nya di antara. Kalau lambangnya lebih besar, maka dia menggunakan atau ya. Itu harus dibiasakan dari sekarang sehingga nanti gambar segala macam tidak perlu lagi. Nah, kata soal dia punya penyelesaian M sampai dengan N. Sehingga dari sini dipastikan bahwa M-nya adalah min 1 dan N-nya adalah 3. Pertanyaan soal baru kita jawab. M ditambah dengan N. M-nya adalah min 1 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 2. Mudah ya. Nah, itu
soal yang ada di tahun 2019. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke. Dari tahun 2019 guys, 19 ya. Ini model UTBK dari Matematika Saintek. Nah, ini juga lagi nih korban berikutnya. Kalau pada soal diberikan jawaban dalam bentuk interval, gunakan analisa seperti soal yang sebelum ini. Coba kita lihat. Atau Kak Sobi tuliskan dulu soalnya. Ya, kita lihat. Nanti Kak Sobi berikan dua cara, sehingga nanti banyak pilihan cara dalam mengerjakan soal. Yang pertama adalah 1 lebih kecil dari P harga mutlak P-1. Coba gunakan analisa. Ini yang sudah pasti ketika lambangnya lebih kecil, maka ini P-nya pasti positif. Jadi yang pertama adalah P pasti positif. Yang kedua adalah ini ada harga mutlak P-1. P-nya nggak mungkin 1 lah. Kenapa nggak mungkin 1? Masalahnya ketika dia 1, ini nilai keseluruhan di ruas kanan itu 0, masa 1 lebih kecil dari 0. Sehingga dengan analisa itu, maka yang jelas P-nya tidak mungkin negatif dan dia tidak boleh 1. Nah, dengan dua data ini, kita coba cek satu persatu jawaban yang ada. Yang pertama adalah A nih. P lebih kecil dari 0. Dia negatif. Ini sudah tidak mungkin kita pilih. Kenapa? Dia negatif. Yang kedua adalah ini juga sama nih, yang B ini. Coba bayangkan akar 5 itu kan sekitar 2, lah ya, 2,2 lebih atau 2,3, mungkin 2,4 paling banter ya. Nah, 1 dikurangi 2 kan 1, sekian, min 1, sekian. Sehingga P-nya di sini juga ada peluang nilai negatif. Jadi nggak mungkin lagi. A sudah gagal, B sudah gagal. Kita cek yang D ya. Ini dia. Di keterangan P tidak boleh 1. P lebih besar dari 1. P lebih besar dari 0. Sehingga P-nya ada kemungkinan 1. Sehingga ini pun gagal. Sehingga dengan melihat itu saja kita sudah menggugurkan 3 pilihan. Kita coba lebih detail lagi ke pilihan yang lain. Misalkan di C. Itu kan akar 5 itu kan tadi sekitar 2, sekian lebih ya. Kita gunakan logika per 2. Kalau kita hitung nih, ini kan 2, sekian dikurang 1 sekitar 1, sekian dibagi 2. Ya sekitar hampir setengah lah. Artinya di sini P lebih besar dari bilangan di bawah 1 memungkinkan P sama dengan 1. Paham gak maksudnya? P lebih besar dari bilangan di bawah 1. Artinya P-nya sangat memungkinkan 1. Bisa nyambung ya? Sehingga yang C pun gagal. Nah, kalau analisa sahabat hebat pejuang PTN favorit itu jeli, maka dengan mengambil analisa seperti itu, ini sudah selesai tanpa menghitung. Ya, hanya cukup menganalisa, cukup melotot sebentar, 1 detik selesai, kita punya pilihan. Sehingga dipastikan pilihannya adalah E. Itu boleh kita lakukan dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan masalah tadi ya, UTBK, SBMPTN, dan lain-lain. Silakan, cara-cara itu dibolehkan ya. Dan itu adalah cara yang rasional. Kenapa? Kan waktunya terbatas, jadi boleh menggunakan cara apapun. Dan jangan lupa cari soal yang betul sebanyak-banyaknya, itu digarisbawahi ya. Tapi jangan berpuas diri bahwa cara ini banyak kelemahannya ya. Buat promosi mungkin bagus. Sehingga pada kesempatan ini juga Kak Sobi berikan cara yang benarnya juga ya. Jangan puas dengan hanya cara tadi. Oke. Yang kedua adalah menggunakan cara biasa. Ada sebuah teori yang harus dipahami dulu. Kalau ada harga mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Silakan gunakan ini. Ya, ini hanya mengingatkan saja bagi yang pelupa. Oke, kita langsung praktekkan di soal ini.
Yang ini kalau P-nya kita masukkan ke dalam, maka akan ketemu begini. Harga mutlak P kuadrat dikurangi P lebih besar dari 1. Oh iya, ada yang lupa tadi. Tentunya dengan melihat tanda ini, maka dipastikan P-nya adalah positif ya. Oke, nanti pengaruhnya apa? P positif tentunya ada. Nah, sesuai dengan sifat yang ada, maka kita bisa menggunakan ini. Yang pertama adalah X-nya adalah ini. P kuadrat min P lebih besar dari 1. Atau P kuadrat min P lebih kecil dari min 1. Kita pindahkan. P kuadrat min P min 1 lebih besar dari 0. Ingat ya, selalu di ruas kanan dinolkan. P kuadrat min P plus 1. Nah ini kan susah difaktorin. Bukan berarti jawabannya tidak ada. Ada ya. Oke, sabar. Yang pertama sekali lagi, kalau ada soal yang susah difaktorkan, cek diskriminannya. Coba langsung. Yang pertama nih, diskriminannya B kuadrat ya. 1 ditambah dengan 4 positif. Ketika dia positif, ini harus menggunakan rumus ABC. Coba langsung gimana? Atau dituliskan dulu ya. P-nya adalah P1, P2, min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Ya, ini yang pelupa rumus ABC. Kita gunakan itu, maka P-nya nanti min kali min 1, jadi 1. Oke, sebentar. Ini agak kusut. Lanjut lagi ya. Ini min kali min 1, 1. Plus minus akar D langsung. Tadi D-nya adalah 1 ditambah 4. 5 dibagi dengan 2A-nya 1. Sehingga dari sini, kalau kita faktorkan nih, maka ketemunya adalah X min dari yang plus dulu boleh. 1 plus akar 5 per 2 dikali X min 1 min akar 5 per 2. Lebih besar. Nah, hati-hati yang kedua. Apa tadi? Cek diskriminannya dulu. Ternyata diskriminannya adalah 1 dikurangi 4, B kuadrat min 1. Dia lebih kecil. Ketika D-nya lebih kecil, tentunya P-nya tidak ada. Tidak ada yang real maksudnya. Sehingga dari sini tidak mungkin kita mengambil nilai P. Ingat nih atau, kalau atau itu kan bisa pilih salah satu. Kalau ini nggak ada jawabannya, berarti dari sini kita ambil. Nah, untuk memastikan mana jawaban yang sesuai, lebih baik kita gunakan garis bilangan biar nanti kelihatan mana irisan keduanya. Oke, kasih buatkan dulu ya. Oke, seperti ini. Oke. Tidak menggunakan sama dengan. Ini yang lebih kecil tentunya. 1 min akar 5 per 2. Ini 1 plus akar 5 per 2. Lebih besar, maka yang diambil yang ini. Jangan lupa bahwa kasus seperti ini terjadi ketika tadi P-nya lebih besar dari 0. Dia dicantumkan juga pada garis bilangan ini. Kan di sini kira-kira. Lebih besar, maka dia arahnya ke sana. Sehingga dari gambar ini yang memenuhi keduanya adalah ada di sini. Artinya jawabannya adalah P lebih besar dari 1 plus akar 5 dibagi dengan 2. Itu dia. Jadi sekali lagi, ini dua-duanya harus kalian kuasai. Jadi ketika pertanyaannya bukan dalam bentuk jawaban interval, kalian bisa menggunakan proses yang normal ya. Tapi ini masih dalam tahap wajar, belum susah. Baik, kita lanjutkan lagi, nggak usah berlama-lama. Soal berikutnya adalah, ini dia. Masih dari model UTBK 2019 dari Matematika Saintek. Yang pertama adalah, sebelum kita selesaikan ini sama juga, kita nggak mungkin menggunakan tebak-tebakan kayak tadi. Pertama adalah kalau ada harga mutlak X lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya adalah X-nya di antara min A sampai dengan A. Ini teori yang harus kalian pahami.
Nah, ketika menemukan ini tentunya silakan gunakan itu ya, langsung ya kita ambil langsung dengan penjabaran rumus ini. Sehingga nanti harga mutlak X min 1 minus 2-nya itu diantara min 5 sampai dengan 5. Nanti minus 2 pindah ke ruas kiri juga pindah ke ruas, atau di semua ruasnya kita tambahkan dengan 2. Maka hasilnya adalah min 3 lebih kecil dari harga mutlak X min 1. Nah, lantas bagaimana penyelesaian pertidaksamaan simultan seperti ini? Ini ada 3 ruas. Coba gunakan logika sebentar. Yang ini. Min 3 lebih kecil dari harga mutlak X min 1. Sesuai dengan kaidah yang ada bahwa setiap harga mutlak pasti nilainya positif. Ini kan minus. Ya, ini minus, sehingga berapapun X-nya pasti memenuhi dari posisi ini. Sehingga X-nya adalah anggota bilangan real, atau semua X boleh berapapun. Sehingga yang mesti kita tuntaskan pada soal ini adalah tinggal ini. Nah, sesuai dengan kasus yang ada, ini kejadiannya sama ya. Di sini aja deh yang lebih lega ya. Maka kita harus menyelesaikan harga mutlak ini lebih kecil dari 5. Kita gunakan rumus yang sama ini. Maka ini di antara min 5 sampai dengan 5. Nah, ini penyelesaiannya biasa. 1 ke sini pindah, ini juga ke sana. Min 5 tambah 1 minus 4. Terus 5 tambah 1 6. Artinya soal ini memiliki penyelesaian dari min 4 sampai dengan 6 ya. Sehingga kalau ini adalah merupakan A sampai dengan B, maka kesimpulannya adalah A-nya sama dengan min 4, B-nya adalah 6. Pertanyaan soal adalah A ditambah dengan B. A-nya sudah ada nih, min 4 tambah dengan 6, sehingga hasilnya adalah 2. Oke, mudah sekali ya. Jadi tidak usah takut menghadapi soal-soal UTBK. Biasa saja, ada yang cepat, ada yang nanti bisa subsidi silang. Untuk soal-soal yang cukup lihat dapat ya nanti bisa dikasih waktunya ke soal yang lebih panjang dari sisi waktu ya. Baik, itu dulu. Apakah masih ada soalnya? Oke, ternyata habis ya. Jadi sekali lagi cukup 4 soal untuk memicu kalian bisa mencoba soal-soal lain yang ada di luaran sana ya. Silakan gunakan teori-teori yang Kak Sobi gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, komen, dan subscribe jangan lupa, dan tentunya tombol notifikasi kalian tekan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.